Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafah, wassalatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ahilhu 'ala bil yumni wal iman والسلامة والإسلام ربي وربكم الله. Apa kabarnya anak-anakku? Bisa tetap semangat kan? Harus. Mengapa? Karena ini bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan di mana Allah membukakan semua pintu kebaikan, bulan di mana Allah membukakan pintu keberkahan, bulan di mana surga dibuka, neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Bulan ditutupnya semua pintu kemaksiatan. Ya, makanya kita tetap semangat. Dan kita saat ini akan bahas gimana caranya biar bisa mengejar pahala di bulan ini dengan semangat. Terus gaspol dari awal sampai akhir. Siap? Oke. Kita mulai ya. Nah, kita mulai dengan sebuah ungkapan. Orang ini suka bilang gini. Yesterday was a history. Tomorrow is a mystery. But today is the present. Orang Indonesia yang non-muslim, mereka tahu kalau kemarin itu udah jadi sejarah, esok masih jadi misteri. Yang jelas tuh sekarang, hari ini, mereka bilang hari ini adalah hadiah, anugerah dari siapa? Dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, kita nggak punya pilihan lain selain dari menggunakan hari ini dengan sebaik-baiknya. Kita harus mengisi hari ini dengan amal-amal soleh. Kita harus mengisi hari ini dengan amal-amalan wajib, amalan-amalan sunnah. Agar apa? Agar bisa mendatangkan ridho Allah SWT. Kita tiap hari menyerahkan diri kita kepada Allah. Pas mau tidur, kita berdoa. Bismika Allahumma ahya bismika amu, atau bismika Allahumma amutu wa ahya. Kita telah menyerahkan hidup kita kepada Allah. Kita pun berserah diri jika kemudian kematian menghampiri kita. Jadi tidak jadi masalah di saat nanti pas kita tidur kita akan dibangunkan lagi, ataukah kita dimatikan sama Allah. Tidak jadi masalah bagi kita sebagai seorang muslim. Karena apa? Karena hidup kita adalah milik Allah. Allah mau berikan lagi, alhamdulillah. Kalaupun tidak, ya sudah kan. Apalagi kita bisa kan gitu. Kita nggak bisa apa-apa. Lawang jatah usia kita udah beres, udah nyampe finish nih, ya udah kan gitu. Makanya setiap kita bangun sebagai seorang muslim, kita lalu bilang, kita lalu berdoa apa? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillazi ahyana ba'dama amatna wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kami kesempatan lagi. Engkau telah memberikan kami kehidupan lagi. Engkau masih memberikan kesempatan kami, memberikan waktu kepada kami. Untuk apa? Untuk beribadah kepadamu. Ya. Jadi karena kita masih diberikan waktu sama Allah, karena kita masih diberikan kesempatan sama Allah, dan kita belum tentu esok masih diberikan waktu, masih diberikan kesempatan sama Allah, maka benar-benar kita nggak punya pilihan lain selain apa? Selain menggunakan hari ini, menggunakan kesempatan waktu kita di hari ini dengan beramal soleh. Ya, jadi anak soleh, jadi siswa yang soleh. Ya, gitu. Saya masih muda. Wih, saya masih sehat.
kuat. Wih, saya orang kaya, gak mungkinlah maut datang menghampiri. Apakah seperti itu? Enggak ya. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, setampan apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, semua atribut keduniaan yang menempel di pundak manusia itu tidak ada gunanya di hadapan malaikat maut. Tidak akan bisa memajukan atau memundurkan ajal kita. Oleh karena itu, benar deh. Kita hanya punya satu pilihan dalam hidup ini. Kita hanya punya pilihan satu aja hari ini. Itu apa? Jadi orang soleh. Bagaimana caranya? Gampang. Yang pertama, kita harus nyari ilmu. Karena apa? Al ilmu qabla amal. Ilmu itu sebelum amalan. Bahkan kalau kita senang ngaji kitab hadis, ada tuh bab khusus yang ditulis Imam Al-Bukhari, bab tentang al ilmu qabla al qaul wal amal. Ilmu itu sebelum apa? Sebelum perkataan dan perbuatan. Saking pentingnya ilmu. Karena memang ilmu itu mendasari yang namanya amal. Maka kita harus apa? Harus nyari ilmu. Nah, sekarang kayak kemarin nih, mau saum, kita cari ilmunya. Oh, saum itu apa ya? Oh, saum itu nahan lapar, nahan haus, dan juga dari pesan lapar. Dari waktu fajar sampai maghrib, sampai tenggelam matahari. Udah beres seperti itu kan gitu. Cuma itu saja. Tapi apakah itu saja? Wah, ternyata enggak ya. Tapi kenapa? Karena ada ilmu yang lainnya. Kita belajar rukunnya, kita belajar syaratnya, kita belajar apa nih yang bisa mendatangkan pahala saum kita, saum di Ramadan kita ini, bagaimana cara menghidupkannya, atau apa pula nih hal-hal yang membatalkan puasanya, atau apa pula nih hal-hal yang membatalkan pahalanya. Nah, kita kaji kan, ada ilmunya, kita belajar itu. Ya kemudian apa? Yang kemudian kita tahu ilmunya, dan setelah kita dapat ilmunya, ya gimana ya? Dipraktekkan. Seperti saya dapat ilmu nih misalkan, oh ternyata kalau kita nguap gitu kan ya, cuma enak gitu kan ya, lagi saum, kita suka ngantuk, kan misalkan sebelum tidur suka nguap dulu ya, ada ilmunya ternyata ya dalam Islam, ternyata ada ilmunya. Ternyata apa? Ini harus ditutup ya, nguap tuh harus ditutup, ya ditutup pakai tangan kiri, itu seperti ini. Nah dibalikin ya, tidak pakai punggungnya, pakai tangan yang kiri. Kemudian kita bilang apa? Bilang astagfirullah, memohon ampun kepada Allah. Nah gitu. Kalau kita nguap, ini sederhana ya, yang nggak sengaja nguap, kemudian kita pakai cara Islam, kita pakai ilmu Islam, kita pakai tujuan Islam, kita nguap, tutup pakai tangan kiri. Nah, kemudian kita bilang astagfirullah, maka bisa jadi amal soleh, bisa mendatangkan pahala. Ya, jadi enak. Jadi yang pertama kita cari ilmunya, dari kemudian kita praktekkan. Luar biasa Islamnya ya, sempurna banget ya. Dari mulai hal yang kecil, dari kalau nguap gitu kan, nguap, kentut, masuk kamar mandi, mau tidur, ternyata ada ilmunya ya, ada aturannya dalam Islam sempurna. Islam itu komplit dari A sampai Z, dari bangun tidur sampai ke tidur lagi, dari masuk kamar mandi sampai ke ngurus negara, itu ada ilmu dalam Islam. Semua itu harus kita gali, dan semua itu harus kita amalkan, harus kita praktekkan. Biar apa? Biar berbuah jadi pahala. Ya, jadi amal soleh. Oke, siap ya? Cari ilmunya, kemudian amalkan. Nah, setelah diamalkan, gimana ini? Nah, yang ketiga, kalau udah diamalkan, kita apa? Kita dakwahkan. Kita sebarluaskan informasi itu. Karena apa? Karena kalau kita menyebarkan ke orang lain, kalau kita mendakwahkan ke orang lain, ke orang-orang yang kita sayangi, ke ayah, ke mama, ke kakak, ke adik, ke ponakan, ke mamang, ke bibi, ke kakek, ke nenek, itu ternyata bisa melipat gandakan pahala. Wah, jadi nanti nih, kalau misalkan sekarang nanti nih malam nih mau tarawehan, wah, jangan langsung berangkat sendirian nyelonong
Ajak sendirian ke masjid. Tapi apa? Coba aja adik kita. Dek, ayo sama A, ayo sama Teteh, kita tarawehan. Kita ajak si adiknya, ya. Ajak si adiknya. Tuh. Jadi enak. Kita berjamaah bareng-bareng tarawehan di masjid. Itu kan enak. Ngamain sama suaminya barengan, gitu kan. Seneng, ada temen kan gitu. Dan nanti kita pulang bisa ke surganya barengan sama si adik. Oh, enak. Dan enak loh. Dan kita nanti sama Allah dikasih pahalanya lebih double. Mengapa? Karena kita pertama kitanya sholat tarawehan, keduanya kita ngajakin si adik sholat tarawehan. Oh, jadi nanti dapat pahalanya 2, double ya kayak gitu. Dalam Islam kata Rasulullah, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah fa umila biha ba'da kutiba bismillah." Jadi man amil bisa wa la yusin yujurihim syai'. Jadi kalau kita ngajak orang lain berbuat kebaikan, maka apa? Kita akan dapat kocoran pahalanya. Ya. Dari orang yang banyak amal itu tanpa sedikit pun mengurangi pahala amalan orang tersebut. Ya, siap ya? Jadi kalau kita udah dapat ilmunya, kita udah praktekkan, jangan lupa yang ketiga, kita siapa? Kita harus mendakwahkannya, mengajak orang lain untuk sama-sama jadi orang soleh, jadi orang baik, jadi orang yang berlomba-lomba mengejar keridhaan Allah. Ya. Oke, seperti itu. Itu 3. Nah, terus, aduh, kan kita teh kadang suka nggak semangat, suka nggak istiqomah, nggak terus-terusan, kadang suka digangguin. Atau mungkin karena kita yang ngegangguin kan gitu ya. Kalau nggak ada temen untuk berbuat yang jelek-jelek, kita suka ngajakin orang kan gitu. Nah, gimana atuh caranya biar kita bisa istiqomah, biar kita bisa tetap dalam kebaikan? Nah, ada caranya. Yang pertama, kita harus mencoba untuk menambah amalan kita. Iya, harus ditambah amalannya. Jangan itu-itu aja. Memang bagus ya, kalau kita udah beramal, kita istiqomah terus-terusan gitu, sekalipun kecil itu bagus. Tapi akan lebih bagus kalau kemudian apa? Kalau kemudian kita menambah amalannya, bisa menambah frekuensinya, bisa menambah kuantitasnya, ataupun bisa juga meningkatkan kualitasnya. Misalkan nih, minggu ini kita tiap hari baca Quran 1 halaman. Wah, sehalaman, hari Senin sehalaman, Selasa sehalaman, Rabu sehalaman, terus sampai Ahad sehalaman. Nah, Senin depan kita coba tambah. Jangan sehalaman terus, udah minggu kedua tuh kan gitu. Kan udah biasa, seminggu juga udah kebiasaan. Udah jadi terbiasa. Udah terbentuk kebiasaannya. Kita tambahin lagi nih. Tambahin lagi sehalaman, biar jadi 2 halaman. Jadi Senin yang kedua terjadi 2 halaman. Tadarusnya 2 halaman, Selasanya 2 halaman, terus sampai ke Ahad yang di minggu kedua kita bacanya 2 halaman. Minggu ketiga, Seninnya tambahin lagi sehalaman. Jadi 3 halaman, 3 halaman, 3 halaman, 3 halaman, 3 halaman, terus nambah gitu. Biar apa? Biar kitanya makin terbiasa, ya. Biar kitanya makin soleh, makin baik, dan makin dicintai sama Allah, makin disayang sama Allah. Pasti seneng lah kan gitu. Orang tua aja lihat kita seneng sholat, seneng baca Quran, itu seneng luar biasa. Apalagi kalau kemudian kita makin rajin. Orang tua aja pasti makin senang, apalagi Allah. Sedangkan Allah itu lebih penyayang lebih sayang ke kita daripada orang tua kita sendiri loh. Ya, jadi tingkatkan amalan kita, baik itu kualitasnya ataupun kuantitasnya. Ya, sholat wajibnya tambahin nih dengan sholat sunnah, tambahin dengan sholat rawatib, tambahin dengan sholat duha, tambahin dengan isra, gitu ya. Tarawih, terus tambahin. Saya udah nih, alhamdulillah saya udah. Ya udah, tingkatkan kualitasnya, tingkatkan khusyuknya, ya, biar makin mantap lah gitu. Biar makin kita tuh di depan Allah tuh benar-benar jadi hambanya, jadi makin khusyuk, makin huduk kan gitu. Dan insya Allah dalam hidup pun kita akan makin tawadhu. Ya, jadi kita harus coba nambah amalannya. Kita lakukan percepatan.
dalam amal kita, tambah kualitasnya atau tambah kuantitasnya. Ya, biar makin semangat, biar istiqomah. Nah, yang kedua, tips biar bisa istiqomah adalah apa? Kita harus mencoba mencari lingkungan yang kondusif, yang mendukung kita untuk berada dalam kebaikan dan untuk tetap berada dalam kebaikan. Ya, dan memang seperti itulah dia gitu. Apalagi kita gitu kan, masa-masanya lagi nyari jati diri, lagi masa-masanya senang main kan gitu ya. Itu pasti kita punya circle, lingkaran pertemanan. Kalau kita masuk ke lingkaran yang bagus, kita pasti akan terbawa bagus. Tapi kalau kita masuk lingkungan yang tidak mendukung, kita pun bisa jadi akan terseret berada dalam keburukan. Ya. Kalau kita sama aja, kalau kita main gitu kan, kita datang ke toko minyak wangi, kita masuk ke sana, setidaknya kita akan mencium bau wangi. Bahkan bisa jadi si bau parfumnya akan nempel ke baju kita. Ya. Tapi kalau kemudian kita mainnya ke tempat, katakanlah tempat pembuangan sampah, gitu, tempat pandai besi, kita pasti akan bau hasut kan gitu ya. Ya nggak enak lah kan gitu. Apalagi kalau sampai percikan apinya, kan gitu. Baju kita bisa jadi rusak atau mungkin celana kita yang jadi rusak. Ya. Jadi kita harus nyari lingkungan yang baik, lingkungan yang mendukung kita untuk tetap baik, tetap berada dalam kebaikan. Ya, gitu. Kalau kita misalkan biasanya, saya nggak senang nih, tadarusan tuh paling lama, paling banter cuma 5 menit. Kalau udah 5 menit, udah kan gitu, malas, gitu kan. Ya udah, coba cari lingkungan yang tadarusannya bisa lama. Gimana biasanya ya? Kayaknya masjid-masjid suka ada kan, abis subuh, biasanya suka tuh tadarusan. Biasanya sehari sejuz gitu, atau badak tarawehan sejuz gitu. Nah coba kita ikutin sana, datang ke masjid, ikut sholat subuh, beres subuh jangan langsung pulang, tapi apa? Ikut tadarusan. Kita yang biasanya tadarusan cuma 5 menit, di saat yang lain di masjid itu tadarusannya 1 jam, nunggu waktu suruh, nunggu waktu 2, itu pasti kita akan terbawa untuk tadarus lebih lama. Mengapa? Ya malu lah. Masa 5 menit udah tutup Qur'annya, sedangkan yang lain masih baca, masih asik baca, masih asik tadarus. Ya insya Allah kita pun pasti akan ikut baca lagi Qur'annya. Sama kayak belajar juga sama. Kita nih nggak senang belajar atau belajar cuma 5 menit, main aja ke teman yang belajarnya 1 jam, main ke teman. Kita ikutan nih belajar. Tapi dah gitu teh dari 5 menit udah lah kan gitu. Langsung mau udahan. Tapi masa kita di rumah teman yang temennya ternyata dia masih senang aja gitu, masih senang baca buku, masih senang belajar, masih senang ngerjain soal. Apakah kita akan langsung tutup bukunya, kita akan berhenti belajar, langsung ngambil HP, langsung main game? Enggak kan? Malu kan gitu ya. Kita pasti apa? Pasti akan ikut belajar juga kan gitu. Akan terpaksa ikut belajar. Tapi itu bagus, keterpaksaan yang bagus karena apa? Mendorong kita pada kebaikan. Ya, mendorong kita dalam ketaatan. Jadi, yang kedua, setelah kita menambah amalan kita adalah apa? Kita harus mencoba apa? Memasuki lingkungan yang baik, lingkungan yang bisa mendukung kita dalam kebaikan. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga, masih ada. Yang ketiga adalah apa? Kita harus mencoba bersinergi dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu. Jadi kita harus bersama-sama sama orang lain dalam kebaikan. Misalnya gini nih. Bagi contoh, kalian suka dapat kan kembalian dari minimarket atau dari warung yang cuma 100, 200, 500, 1000. Kalau 1000 biasanya disakuin. Lumayan lah ya kan gitu. Tapi kalau 100, 200 itu biasanya sama kita dikumpulin. Kadang kalaupun berserakan atau mungkin kasapukun gitu ya, pas lagi bersih nggak tahu kemana gitu kan. Tapi kita pun nggak merasa kehilangan.
Tapi coba kalau kita kumpulin itu. Kita kumpulin itu, yang 100, yang 200, kita kumpulin yang 100, kumpulin 10 jadi 1000, yang 200 kumpulin jadi 2000. Dikumpulin itu bisa jadi banyak loh. Sebulan mungkin bisa jadi 10.000, bisa jadi 20.000, bisa jadi 30.000. Wih, alhamdulillah nih, bulan ini ternyata recehnya aja bisa kekumpul 30.000. Wah, lumayan nih kan gitu. Ternyata, wih, Ramadan nih, mumpung Ramadan, bisa beli Quran nih satu nih. Saya mau beli Quran satu. Beneran dia mau sama saya mau apa? Mau disimpan di masjid, diwakafin. Mudah-mudahan jadi amal jariah saya. Tiap ada orang yang baca Quran itu, itu pahalanya buat saya. Wah, bisa kan ya? Wah, tapi ini cuma 30.000 nih. Coba dapat satu Quran. Bagaimana kalau kita ngajak si A, ngajak si Tete, bilang juga ke si Mama sama Bapak. Biar apa? Biar sama-sama nyumbang, biar sama-sama beramal jariah, nyimpen muakafin Quran di masjid. Coba kita bilang si A, ada yang mau nih punya uang 30.000 mau beli Quran, mau disimpan di masjid, ini mau dibeliin Quran buat di masjid. Punya enggak? Mau juga enggak? Biar A juga bisa dapat pahala. Wih, ide bagus deh tuh, mantep tuh. Juga mau dah. Nih nih, punya 60.000. Dua ya Qurannya. Nyumbang tuh 2 Qurannya. Alhamdulillah kan. Kita 1, si A 2. Dan juga si ayah. Wih, bagus deh. Papa dukung. Nih, 300.000 jadi 10. Makin banyak lagi Qurannya kan gitu. Alhamdulillah kan. Ya asalnya kita cuma mau beramal 1 Qurannya, ternyata di keluarga itu karena kita ngajak si A, ngajak si ayah, ternyata bisa kekumpul 10, 20, mungkin 30 Quran kan gitu ya. Jadi kita simpan di masjid, amal jariahnya itu bisa buat kita sekeluarga. Gitu kan. Enak kan? Jadi kita siapa? Harus bersinergi, harus saling membantu dalam kebaikan. Ya, kayak gitu. Jadi harus bersinergi dengan orang lain dalam kebaikan. Gitu sayangnya. Oke. Itu yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat adalah apa? Kita harus melakukan yang namanya persaingan positif. Kita harus mau fastabiqul khairat. Kita harus mau berlomba-lomba dalam kebaikan. Harus gitu. Sekarang kita bisa menyumbang Quran 1, 5, 10. Ternyata ada loh orang yang dia mah sebulannya bukan nyumbang Quran, tapi dia mau apa? Dia mau bikin masjid. Ada orang, masjid di kampung saya udah rusak nih, saya mau perbaiki. Dia menyumbangkan hartanya. Hitungannya bukan lagi 10.000, bukan cuma 100.000, tapi itu udah jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Membangun masjid. Kita harus, dia bisa seperti itu. Saya pun pengen seperti itu kan gitu. Saya juga pengen ngebenerin masjid di kampung saya kan gitu. Biar apa? Biar Allah gitu. Karena apa? Kalau kita bisa bangun masjid, benerin masjid, insya Allah akan bangunin hal yang semisal dengan itu. Allah akan bangunin rumah bagi kita di surga. Ya, luar biasa. Jadi kalau ada orang lain yang lebih hebat amal solehnya, kita harus apa? Kita harus iri. Dan kita harus apa? Harus memiliki keinginan minimalnya seperti dia. Bahkan kalau bisa lebih dari dia, gitu ya. Saya juga pengen nih. Dia bikin masjidnya di kampungnya. Saya pengen bikin masjidnya di kota. Biar apa? Biar orang sekota Bandung bisa mempergunakan masjid yang saya bikin. Jadi apa? Bukan cuma ratusan orang, bahkan bisa jadi ribuan, ratusan ribu orang berkumpul beribadah di masjid yang kita bangun. Dan bayangkan pahala yang akan kita dapatkan. Ya, karena apa? Karena kita telah membantu orang lain untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Ya, itulah sayang kesuksesan yang sejati. Amalan kita, perbuatan kita, itu semuanya diperuntukkan bagi beribadah, untuk beribadah kepada Allah, untuk menjaga keridhaan Allah, untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, itulah dia cara kita biar bisa mengejar pahala yang luar biasa di bulan Ramadan. Caranya pertama tadi cari ilmunya,
Kedua, amalkan. Ketiganya, dakwahkan. Kemudian biar istiqomah, biar lebih mantap lagi, kita harus apa? Kita harus apa? Berani menambah amalannya, kualitasnya ataupun kuantitasnya. Yang keduanya apa? Harus mencari lingkungan yang baik, lingkungan yang mendukung kita dalam kebaikan. Ya, yang ketiga, kita harus mau bersinergi, mau bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan amal soleh. Ya, biar pahalanya, biar amalnya lebih mantap lagi. Ya. Kemudian yang keempat adalah apa? Kita harus berani melakukan persaingan positif. Terus mau untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba mengejar akhirat. Karena apa? Karena itulah kesuksesan sejati kita sebagai seorang manusia. Mudah-mudahan Serba Sehat ini bisa memberikan semangat bagi kita semua untuk beramal soleh, untuk terus mengejar, berlomba, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung Ramadan, mumpung setannya masih dibelenggu, mumpung hawa nafsunya masih bisa kita kendalikan, kita biasakan, kita pergunakan bulan ini untuk apa? Untuk beramal soleh. Agar apa? Agar setelah Ramadan, setelah 30 hari, kita terbiasa beramal soleh. Kita jadi orang soleh. Ya, kita berubah. Misalkan kalau kemarin kita pernah senang-senang dalam kemaksiatan, nah sekarang kita bersenang-senang dalam apa? Dalam ketaatan, dalam kebaikan, ya. Berlomba mengejar keridhaan Allah. Kita coba rubah itu, rubah hal-hal yang jelek di bulan-bulan kemarin jadi kebaikan di bulan ini. Ya, jangan sampai kita di bulan ini malah senang-senang dalam kejelekan. Ngomongin orangnya masih jalan, sholatnya masih bolong-bolong, tarawehnya masih gangguin orang lain. Gimana tuh kan gitu? Padahal setannya lagi dibelenggu tuh. Atau kalau gitu mah kita udah jadi setan beneran ya. Ya, yuk makanya kita pergunakan nih bulan Ramadan ini dengan membiasakan diri kita dengan kebaikan, dengan beramal soleh. Biar selepas Ramadan kita jadi seekor kupu-kupu yang berubah dari ulat bulu. Kita berubah jadi orang soleh yang sebelumnya ya masih biasa-biasa aja. Ya, biar nanti kita senang dalam kebaikan, orang tua bangga kepada kita, Rasulullah bangga sekali kepada kita, dan Allah ridho kepada kita. Ya, yuk sama-sama ya, kita sama-sama sayang ya. Oke, sekian dari Bapak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata kurang yang pas. Mudah-mudahan kita tidak mengurangi nilai yang ada dalam kajian kita kali ini. Kita dengan doa, Allahumma ahillahu alaina bil iman wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukumullah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika bil izzati amma yasifun salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.